الحمد لله الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ذو الكبرياء والجلال والعظمة والجمال ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد أهل الكمال باهي الجمال مولى بلال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayahnya, limpahan taufiknya, hingga Allah taala bentangkan bagi kita hidangan rauhani di salah satu syiar min sya'airillah, yaitu adalah salat Jumat berjamaah. Diwajibkan atas tiap-tiap khatib yang berdiri di mimbar yang seperti ini untuk melanjutkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan lisannya Rasulullah untuk menyampaikan wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna, sungguh kami telah berikan wasiat kepada para ahli kitab, kepada para umat sebelum kalian, dan juga wa iyyakum, dan juga wasiat yang sama kepada kalian. Wasiat apa itu ya Allah? Anittaqullah, hendaklah setiap saat kalian meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah intisari daripada iman dan Islam, yang mana sering kali kita mendengarkan takwa definisinya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Alla yajidaka haitsu nahaka wa alla yafgidaka haitsu amaraka. Usahakan jangan sampai Tuhanmu kehilanganmu di tempat-tempat atau saat-saat yang Ia berharap keberadaanmu di situ, dan jangan sampai Tuhanmu mendapatkanmu di tempat-tempat atau saat-saat yang Ia berharap engkau tidak ada di situ. Itulah hakikat daripada takwa. Dahulu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian beliau melewati perkuburan. Dia diam sejenak dan dia berkata, ya ma'asyara ahlil qubur, inna ma'ana khabaran lakum. Wahai para penghuni kubur, sungguh kami lewat ke tempat kalian, kami membawakan kabar untuk kalian. Kabar apa? Inna amwalakum qad wuzi'at wa buyutakum qad sukinat wa azwajukum qad zuwijat. Wahai para ahli kubur, ketahuilah, sungguh harta-harta kalian yang kemarin-kemarin kalian perjuangkan untuk mengumpulkannya, sungguh harta-harta itu sudah dibagi-bagi ke ahli waris kalian. Dan sungguh rumah-rumah kalian yang tadinya atas nama kalian sudah pindah nama. Dan sungguh sebagian daripada pasangan kalian, istri kalian ataupun suami kalian sudah mempunyai pasangan yang lain.
Itulah kabar dari kami yang masih hidup untuk kalian yang sudah wafat. Kemudian beliau diam sejenak. Beliau berkata, fahal minkum khabarun lana, apakah ada dari kalian wahai ahli kubur mau memberikan kabar kepada kami yang masih hidup? Beliau berdiam sejenak seraya mengatakan setelahnya, lau adzinallah lahum an yantiqu laqalu, kalau seandainya Allah Ta'ala izinkan mereka untuk berkata dan Allah Ta'ala izinkan kita untuk mendengarkan perkataan mereka, niscaya mereka akan menyampaikan kabar kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, hendaklah kalian memperbanyak bekal kalian untuk alam ini, untuk alam barzakh, dan ketahuilah sebaik-baiknya bekal untuk alam itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ikhwani, ketakwaan adalah bekal kita untuk hari esok, pada saat nanti, dan semua yang hadir di sini dan setiap makhluk yang hidup, setiap yang bernafas akan mencicipi apa rasanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pastikan suatu hari nanti kita akan berada di bawah tanah, akan dijemput oleh malaikat Israel. Itu suatu keyakinan yang sangat kuat, yang tidak ada keraguan sama sekali. Namun apa yang engkau telah persiapkan untuk hari itu? Apa yang engkau telah persiapkan untuk masa-masa engkau akan menyendiri di bawah tanah? Kemudian apa yang engkau akan persiapkan ketika engkau di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, liyagum fulan ibn fulan lil ardi 'ala Allah. Akan dipanggil setiap individu kita dengan namanya, wahai fulan bin fulan, bangunlah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita siapkan untuk hari itu dan momen itu, ikhwan. Dan tidaklah ada golongan ketiga, hanya ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, golongan yang akan masuk surga ataupun golongan yang akan masuk neraka. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah taala jadikan kita semua daripada golongan orang yang masuk surga insyaallah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam definisinya taqwa juga beliau berkata, at-taqwa khaufun minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaa'ah bil qalil. Setiap perihal ada wajah lahiriahnya dan juga ada wajah batiniahnya. Hadirnya kita di Jumat sekarang ini dengan jasad kita, kita mendengarkan khutbah ini, kemudian kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah, ini perihal lahiriah, wajah yang zahir daripada Jumat. Namun apa wajah yang batinnya? Engkau membawa apa yang engkau dengarkan ke keluargamu sebagai nafkah bagi mereka untuk seminggu. Hadir di perkumpulan, semoga dengan perkumpulan ini kita akan berkumpul lagi nanti di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Itu adalah wajah batin daripada perkumpulan di hari Jumat. Takwa itu apa wajah batinnya? Beliau berkata, at-taqwa mempunyai 3 pilar utama. Pertama, yang paling asas adalah khaufun minal jalil, rasa takut yang membara di hati seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Itulah inti ketakwaan, yang mana rasa takut itu akan membuahkan al-qanaa'ah bil qalil. Dia akan memandang dunia ini perihal yang sangatlah murah, yang tidak artinya bila mana dibandingkan dengan akhirat nanti. Dia merasa berkecukupan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya daripada nikmat-nikmat dunia. Dia mempunyai sifat qanaa'ah, yang mana dikatakan al-qanaa'atu kanzun la yafna. Barang siapa yang telah memiliki sifat qanaa'ah, maka sungguh dia telah mendapatkan harta karun yang tiada habisnya. Itulah sifat kedua. Dan yang ketiga, rasa takut yang membara di hati. Kemudian sifat qanaa'ah yang dimiliki. Semua itu akan menghantarkan ke perihal yang ketiga, yaitu adalah al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari esok, untuk hari rahil, perpindahan menuju alam setelah alam ini, ikhwan. Nah, itulah hakikat daripada takwa. Bahkan al-iman, keislaman kita,
keimanan kita pun mempunyai wajah zahir dan wajah batinnya. Seorang muslim melantunkan 2 kalimat syahadat yang mana itu adalah titik utama daripada lingkaran Islam dan lingkaran iman. Dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk dalam lingkaran mulia itu. Namun iman mempunyai sisi batin yang sangatlah indah. Iman mempunyai rasa yang sangatlah manis. Sangat merugi orang yang hidup dalam keimanannya tapi dia tidak pernah mencicipi manisnya iman itu. Berapa umurmu sekarang? 20-an kah? 30-an kah? Kepala 40? Kepala 50? Kepala 60? Belum pernah engkau mencicipi manisnya iman. Sungguh demi Allah, kalau seandainya engkau pernah mencicipi manisnya iman, niscaya engkau akan melupakan kenikmatan dunia yang sirna, kenikmatan dunia yang sesaat, karena engkau telah terlena dengan kenikmatan atau kemanisan iman yang pernah engkau cicipi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya." Sungguh telah mencicipi rasa iman. Dzaq. Dan apa arti dzaq? Mencicipi, cita rasa. Dan ikhwani, kalau seandainya kita tidak mendapatkan cita rasa daripada ibadah kita, hanya kita mementingkan perihal lahiriahnya sahaja, sungguh sangat merugi. Wa man yakun bikulli ilmin alim walam yudhuqha fahuwa sahin naim fakhaf alaihi ma yakhaful haim inda kifahil mauti wal ahwali. Imam Abdurrahman Balfaqih berkata, barang siapa yang mempunyai ilmu yang sangatlah luas, pun itu ilmu agama, pun itu ilmu syariat, tapi dia tidak mencicipi ilmu itu, dia tidak mempunyai cita rasa daripada ilmu itu, maka ia bagaikan orang yang sedang mengigau. Dia tidak sadar, dia tidak mencicipi apa rasa ilmu itu. Ditakutkan nantinya ketika sakaratul maut dia tidak bisa menggunakan ilmu itu untuk keselamatannya nanti. Oleh karena itu ikhwan, penting sekali kita memperhatikan perihal rasa atau cita rasa daripada ibadah kita. Dalam hadis tadi baginda bersabda, sungguh telah merasakan manisnya iman siapa? Orang yang redha, yang rela, yang senang Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Semua kita mengaku, tapi sampaikah kita ke titik yang dia akan ridha terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya? Pun dia akan ridha terhadap musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Semua itu tidak membuat ia jauh dari Allah. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya tidak membuat ia terlena dari Allah. Wahakala. Ridha Islam sebagai agamanya, bangga dengan keislamannya, berusaha untuk mengaplikasikan Islam di kesehariannya, dan yang mana gambaran Islam di individu seseorang bukanlah dengan banyaknya ibadah, salat atau puasa, tapi bagaimana engkau berinteraksi dengan sesama. Ad-dinul muamalah. Biarlah orang memandang keislamanmu dari perilakumu, dari interaksimu kepada tetanggamu, kepada masyarakat di sekitarmu, kepada keluargamu. Biarkanlah orang melihat indahnya Islam dalam perilakumu itu ikhwani. Itu adalah arti keridhaan terhadap Islam sebagai agama. Dan yang ketiga adalah keridhaan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, mencintai nabinya, senantiasa bersalawat kepada nabinya, membaca sejarah nabinya, berusaha untuk mentauladani nabinya. Itu adalah makna keridhaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Barang siapa yang mempunyai keridhaan terhadap tiga ini, maka sungguh ia telah mencicipi rasa manisnya Islam atau iman. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya, At-Tirmidzi wa ghairuhum meriwayatkan an Anas bin Malik, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara
Kalau seandainya 3 perkara itu ada di hati seseorang, sungguh dia akan mencicipi manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Baginya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Dia tidak akan mendahulukan perihal atau perkara yang bertentangan dengan perkara Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia tidak akan mencintai apapun lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan mendahulukan proyeknya, kantornya, keluarganya, dirinya, keperluan pribadinya, bila mana bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hubungan yang ia jalin kepada teman, kepada keluarga, kepada partner bisnis, kepada apapun, tidaklah ia jalin melainkan karena Allah. Bukan semata-mata karena keuntungan duniawi atau kemaslahatan yang sementara. Tidaklah ia berkenalan dengan orang melainkan semoga orang itu menjadi teman baik, nanti bisa saling tolong-menolong di akhirat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yarja'a ilal kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Dan dia tidak suka untuk kembali ke kegelapan, tidak suka untuk kembali ke maksiatan, walaupun dia pernah maksiat, walaupun dia pernah terjerumus dalam jurang ghaflah, kelalaian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selamatkan ia menjaga dirinya jangan sampai kembali lagi ke masa-masa gelap itu, dan dia berusaha tidak kembali, sebagaimana dia berusaha untuk tidak terbakar dengan api. Wahakadha ikhwan. Nah, inilah makna daripada iman yang senantiasa kita akui namun belum kita rasakan. Mari ikhwani, kita menembus daripada zahirnya iman menuju batinnya iman. Mulai dari salat Jumat yang akan kita lakukan. Ketika engkau berhadapan menghadap kiblat, mulai engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan engkau lafazkan niat, engkau lafazkan sebentar lagi takbiratul ihram. Mulailah meresapi makna takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Dan juga seiring dengan itu engkau melambaikan kedua tanganmu, yang maknanya adalah engkau melemparkan semua selain Allah ke belakangmu, melemparkan urusan duniamu, melemparkan semua perihal yang selain Allah ke belakangmu. Itu adalah makna daripada melambaikan tangan ketika takbir. Engkau renungi, engkau resapi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar melainkan Allah Ta'ala. Proyekku, keluargaku, diriku, bisnisku, setiap perihal yang berkaitan dengan dunia kecil, dan yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada Allahu Akbar. Mari ikhwan kita resapi salat yang akan kita lakukan. Kemudian mari kita resapi juga bacaan-bacaan di salat kita yang akan kita baca, sambil juga kita meresapi sedikit demi sedikit makna keimanan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mencicipi makna keislamannya dan makna keimanannya.